Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwat akhwati fillah, a'azanallah wa iyyakum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kembali insyaallah kita akan melaksanakan ataupun rangkaian daurah Islam ilmiah yang insyaallah bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri LC dari Jakarta. Dan mohon maaf sebelumnya karena antum sedikit menunggu karena qadarullah pesawat beliau delay, jadi beliau juga baru saja datang dan baru sedikit istirahat Ustaz ya. Jadi mohon maaf atas menunggu antum. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yakni melejitkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu manusia. Dan sebagaimana biasanya insyaallah kajian kita ataupun daurah kita ini dibagi dua session, yakni paparan materi dari Al Ustadz, kemudian sesi tanya jawab yang antum nanti insyaallah bisa bertanya baik tertulis maupun secara langsung. Dan sebagaimana biasanya juga Anda ingatkan pada antum yang membawa HP ataupun gadgetnya, mohon maaf untuk di silent atau di nonaktifkan. Begitu juga kepada antum semua yang membawa putra putrinya, dimohon untuk menjaga ketertibannya demi kenyamanan kita bersama. Untuk lebih memaafkan waktu kepada Al-Ustadz, tafadhol Ustadz. Sesi materi sampai jam berapa? Sesi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwah yang ada di Batam serta pendengar Radio Hang yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah, menyegarkan puji dan puja kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat itu kita diberikan kesempatan untuk menghamba pada malam hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala mengerjakan ibadah haji, karena Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dan disahihkan oleh Imam Albani,
dalam Sahih Targhib wa Tarhib, Nabi kita mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat menuju masjid atau majelis ilmu, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, ia tidak memiliki motif, ia tidak memiliki keinginan kecuali mempelajari kebaikan dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, illa atau kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuh, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi barang siapa yang berangkat dari rumahnya ke tempat ini untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala apa hadirin? Haji, dengan haji yang sempurna. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada awal kesempatan kita kali ini kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah SAW beserta para keluarga beliau, para ahli bait beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melejitkan diri kita di hadapan Allah, lalu di hadapan manusia. Tema malam hari ini terinspirasi sebuah sabda Nabi kita SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi kita SAW bersabda kepada para sahabatnya, lalu kepada kita semua, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat dan Allah akan lejitkan dia di dunia maupun di akhirat. Apabila kita bertawadu hadirin sekalian karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dibanggakan, namun karena Allah, kecuali Allah akan angkat kita, Allah akan lejitkan kita di dunia maupun di akhirat. Iya, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang tawadu. Kita akan berbicara tentang sebuah akhlak yang hanya dimiliki oleh orang-orang mulia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, at-tawadu'u min akhlaqil kiram, ketawaduan adalah akhlak yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mulia. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang salah satu ibadah terbaik, bukan kata saya, tapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan ini juga dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat sebagian orang sudah mulai sombong, sudah mulai angkuh, sudah mulai merasa diri lebih tinggi daripada orang lain, beliau mengatakan, innakum tada'una afdalal ibadah at-tawadu, kalian sudah mulai meninggalkan sebaik-baik ibadah. Apa itu sebaik-baik ibadah? Tawadu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Yahya bin Abi Katsir mengatakan, wa afdalul ibadati tawadu, dan sebaik-baik ibadah adalah ketawaduan. Kita akan berbicara tentang ibadah, di antara ibadah-ibadah terbaik di dalam Islam. Kita akan berbicara tentang sebuah amal yang akan membuat kita dicintai oleh manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, at-tawadu'u yajlibul mahabbah, ketawaduan akan mengundang simpati manusia, akan mengundang rasa cinta manusia. Orang akan respect dengan orang yang bertawadu. Iya apa tidak? Hadirin sekalian, kalau kita punya teman, pengennya teman yang rendah hati atau teman yang congkak, yang suka banggain diri, yang suka mandang kita sebelah mata?
yang suka menjatuhkan kita. Ini orang-orang Batam kalau cari teman suka yang tawadu atau yang sombong? Tawadu. Bahkan orang yang sombong pun nggak mau kalau temennya juga sombong. Iya nggak mau. Jadi jangankan kita yang normal, orang yang sombong itu nggak mau kalau temennya juga sombong. Karena kalau dua-duanya sombong, siapa yang mau pamer, kan begitu? Harus ada yang dijatuhkan, harus ada yang dihinakan, ya harus ada yang dikecilkan. Jadi orang sombong pun nggak seneng kalau orang lain sombong. Karena itu tadi, fitrah manusia suka dengan ketawaduan, fitrah manusia suka dengan kerendah hatian. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, setelah kita singgung beberapa keutamaan tawadu di muqaddimah, apa hukum memiliki sifat tawadu? Apa hukumnya? Sunnah atau mubah? Kita memiliki sifat tawadu itu sunnah atau mubah, hadirin? Yang mubah angkat tangan. Nggak ada. Yang sunnah? Nggak ada juga. Antara apa? Golput. Sunnah apa mubah? Sunnah apa mubah? Iya, hukumnya wajib. Bukan mubah, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr ayat 88 Allah mengatakan waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan sayapmu wahai Muhammad di hadapan orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Bertawadulah engkau wahai Muhammad di hadapan orang mukmin. Hadirin sekalian, Allah menggunakan perintah waqfid. Kaidah usul mengatakan hukum asal perintah melahirkan hukum wajib. Jadi hukum asal perintah melahirkan hukum wajib. Antum sudah belajar kan? Ini bukan hanya kaidah usul fikih, tapi ini kaidah kehidupan. Dalam kehidupan kita, hukum asal perintah wajib. Antum punya pembantu, lalu antum perintahkan pembantu antum buat nasi goreng. Mbak, tolong buat nasi goreng. 15 menit nggak datang. Setengah jam dia nonton TV. 1 jam dia tidur di kamarnya. Terus kita tanya, Mbak, kemana nasi goreng saya? Oh, saya pikir sunnah, Pak. Kira-kira antum terima nggak? Nggak terima. Hukum asal perintah wajib. Jadi orang yang tidak belajar hukum usul fikih saja tahu hukum asal perintah wajib. Jadi ini kaidah usul fikih dan kaidah kehidupan. Hukum asal perintah wajib. Dan dalam ayat ini hadirin, Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertawadu. Waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan hatimu, rendahkan sayapmu, jangan dikepakkan, jangan diangkuhkan di hadapan orang-orang yang beriman. Dan Allah juga, dan Nabi SAW juga bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawadhu, dan Allah wahyukan kepada diriku untuk memerintahkan kalian bertawaduklah di muka bumi ini. Allah perintahkan Nabi kita untuk bertawadu. Dan hukum asal perintah wajib sampai ada dalil yang memalingkannya dalam ilmu usul fikih. Oleh karena itu, seorang muslim, apalagi ahlu sunnah wal jamaah, apalagi orang yang sudah menuntut ilmu agama, berusaha menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, berafiliasi ke sunnah, maka dia harus menjadikan ketawaduan sebagai perhiasannya. Dia harus bertawadu, hadirin sekalian, di setiap derap langkahnya, di setiap detak jantungnya, dia harus bertawadu. Itu poin yang kedua, hukum tawadu. Poin yang ketiga, apa makna tawadu? Apa makna tawadu? Kalau antum dengar kata tawadu, yang terbesit di benak antum apa? Merendahkan diri. Rendah diri apa rendah hati? Loh, dulu ini kan pelajaran SD ya. Kelas berapa waktu itu? Kelas 3 ya. Tawadu itu artinya apa? Iya, orang Indonesia secara garis besar mengatakan rendah hati. Tapi mari kita selami sedikit lagi. Tawadhu secara etimologi, secara bahasa, artinya tadhallul wa takhasyu.
artinya kerendahan, kehinaan, ketundukan. Jadi kerendahan. Makanya orang Arab suka mengatakan tawadhu'atil ardu. Tanah itu tawadu. Apa arti tanah tawadu? Tanahnya rendah hati? Enggak. Kalau orang Arab mengatakan tawadhu'atil ardu, tanah itu tawadu, artinya apa? Artinya permukaan tanah itu lebih rendah daripada permukaan tanah yang lain. Jadi permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada permukaan tanah yang lain. Maka orang Arab suka mengatakan tanah itu tawadu. Jadi arti tawadu secara bahasa artinya kerendahan, rendah. Adapun secara istilah, dan ini inti dari kajian kita pada malam hari ini, agar kita melejit di hadapan Allah, agar kita dicintai oleh manusia. Maka arti tawadu terbagi menjadi dua, atau tawaduk memiliki dua makna. Yang pertama tawaduk kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua tawaduk di hadapan manusia. Jadi yang pertama tawaduk kepada siapa? Kepada Allah. Tawaduk kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua tawaduk di hadapan manusia. Apa yang dimaksud tawaduk di hadapan Allah dan Rasulnya? Yang dimaksud tawaduk kepada Allah dan Rasulnya adalah sikap tunduk kepada kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, atau sikap menerima kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerendahan. Ini tawadhu, hadirin. Jadi sebagian orang berpikir tawadhu itu kalau ketemu tetangga saja, tawadhu itu kalau kita bertemu dengan rekan kerja saja, tawadhu itu ketika kita berhadapan dengan sahabat-sahabat kita saja, orang tua kita saja, atau mertua kita saja, atau manusia secara umum. Dan itu keliru. Karena ketika Nabi kita SAW menjelaskan tentang ketawaduan, beliau tidak hanya membahas manusia, bahkan pihak yang pertama kali harus kita sikapi dengan ketawaduan adalah Allah dan Rasulnya. Di antara dalil tentang masalah ini adalah hadis Muslim, hadis yang sangat terkenal. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Jadi tidak akan masuk surga. Kita tahu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan para ulama, tidak, kalau amalan itu bukanlah sebuah kekufuran, maka tidak akan masuk surga. Artinya apa? Tidak akan masuk surga secara langsung, secara otomatis, alias dia harus transit dulu di mana? Di neraka. Tapi kalau yang dilakukan itu kekufuran, maka arti tidak akan masuk surga, artinya tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, apa barang siapa yang di dalam hatinya memiliki sifat kesombongan walaupun sebesar kok biji sawi? Antum suka mie ayam ya? Dzarrah itu bukan biji sawi. Dzarrah dalam bahasa Arab artinya partikel terkecil. Itu dzarrah, partikel terkecil. Kalau dulu waktu saya belajar SD katanya partikel terkecil atom. Sekarang apa? Dengar-dengar sih ada partikel yang lebih kecil lagi ya. Apa partikel yang paling kecil? Yang lebih kecil dari atom apa? Ya sudah, kita tinggalkan materi ini karena memang bukan pembahasan kita malam hari ini. Insya Allah nanti dikaji di tempat. Jadi Nabi ingin mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya walaupun dengan persentase 0,0000001%. Gak akan masuk surga kata Nabi.
Tentu saja sabda ini begitu menakutkan para sahabat, sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan memakai alas kaki, sepatu atau sendal yang bagus, apakah termasuk kesombongan? Karena menurut opini sebagian masyarakat, kalau kita berpenampilan bagus, rapi, itu berarti suka pamer, itu suka sombong. Jadi opini seperti ini sudah ada pada zaman Nabi kita SAW. Nah, ini ditanyakan kepada beliau, kalau orang suka berpenampilan bagus, rapi, necis, apakah itu termasuk kesombongan? Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan, dengan catatan tidak menyelisih syariat. Lalu Nabi menjelaskan apa arti kesombongan. Kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz kayaknya nggak nyambung nih. Pembahasan kita tentang apa? Tawadhu. Hadis ini tentang apa? Sombong. Nyambung apa tidak? Kayaknya Ustadznya masih jet lag nih, baru kena delay, jadi bawa hadisnya salah. Nyambung apa tidak? Kenapa nyambung? Iya, dalam ilmu usul fikih ini dinamakan dalilul khitab, pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah. Jika kesombongan adalah sikap menolak kebenaran, maka lawan dari sombong adalah ketawaduan. Maka arti tawadu adalah sikap menerima kebenaran. Oleh karena itu hadis ini yang digunakan oleh sebagian para ulama untuk mendefinisikan tawadu, seperti yang dilakukan misalnya Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara jelas walaupun terbalik, Nabi menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa tawadu adalah sikap menerima kebenaran. Karena kalau kita menolak kebenaran, maka kita terjatuh ke dalam sikap terbaliknya atau sebaliknya, yaitu kesombongan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan dinobatkan sebagai orang yang bertawadhu di hadapan Allah kalau ia masih suka mencampakkan dalil walaupun santun di hadapan tetangga, kalau dia masih suka nolak hadis walaupun dia rendah hati di hadapan masyarakat. Seseorang tidak akan dikatakan tawadhu kalau dia masih suka menomorduakan qala Allah dan qala Rasul, walaupun dia itu santun dan ramah di hadapan para tetangga. Kenapa demikian? Karena betul kita harus ramah dengan masyarakat, santun dengan mereka. Hanya saja pihak yang pertama kali harus kita sikapi dengan ketawaduan adalah Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Nabi sebutkan kesombongan, ini kan hadis tentang kesombongan. Makna pertama dari kesombongan itu tidak berkaitan dengan manusia, batarul haq, menolak kebenaran. Baru setelah itu apa? Meremehkan manusia. Jadi bukan meremehkan manusia lalu menolak kebenaran, tidak. Yang pertama kali Nabi katakan menolak kebenaran terlebih dahulu, karena kita harus beradab di hadapan Allah dan Rasulnya sebelum beradab di hadapan manusia. Kita harus tawadhu di hadapan Allah dan Rasulnya sebelum tawadhu di hadapan manusia. Ini yang sering dilupakan oleh masyarakat. Ya nggak masalah dong saya nggak sholat, yang penting kan ramah sama tetangga. Ini keliru. Allah yang pertama kali harus kita sikapi dengan ketawaduan. Ya nggak masalah lah saya mengumbar aurat, yang penting kan saya nggak ganggu orang, saya nggak belagu, saya nggak sombong. Salah. Karena pihak yang harus kita sikapi dengan ketawaduan pertama kali adalah Sang Khalik, pencipta kita, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu iblis
menolak perintah Allah, begitu iblis tidak mau tunduk pada ketentuan Allah, begitu iblis tidak mau sujud sebagaimana yang Allah telah titahkan kepada dia, apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan iblis sombong, dan iblis termasuk orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang kafir. Subhanallah. Saya ingin bertanya, sebelum kasus ini iblis suka gangguin Adam apa tidak? Gak suka. Berarti raport iblis dalam hablum minannasnya bagus, ya enggak? Dia kan baru gangguin kita itu setelah kasus ini. Sebelum kasus ini dia tidak pernah mengganggu Adam, dia tidak pernah mengganggu Hawa. Masalahnya cuma saya nggak mau sujud sama dia. Artinya dalam hablum minannas iblis nggak ada masalah. Iya apa tidak? Iya kan? Namun begitu sekali saja menolak perintah Allah, aba wastakbara, iblis enggan dan iblis sombong, dan iblis termasuk orang-orang kafir. Ini pelajaran bagi kita hadirin sekalian. Ini pelajaran bagi kita para pendengar sekalian. Jangan menolak kebenaran. Jangan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat iblis. Dia nggak pernah ganggu makhluk yang lain. Sebelum kasus ini. Iya kan? Iya apa tidak? Iya kan? Bahkan sebelum menggangguin kita kan minta izin dulu sama Allah. Jadi punya adab gitu loh. Mau gangguin manusia minta izin. Antum gangguin teman antum minta izin dulu enggak? Enggak kan? Iblis minta izin dulu loh. Lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dalam surat Al-Isra ayat 62, kalau engkau tangguhkan, kalau engkau izinkan aku hidup sampai hari kiamat, aku akan ganggu keturunan-keturunan Adam sehingga tidak ada yang selamat kecuali sedikit saja. Jadi dia baru ganggu setelah kasus ini. Sebelum kasus ini tidak pernah mengganggu manusia. Jadi hubungan dengan manusia itu baik. Tapi begitu sekali saja menolak perintah Allah, aba wastakbara. Jadi sebagian orang Islam itu kan kebaikan. Yang penting kan kita baik dengan sesama. Betul Islam kebaikan, namun jangan sempitkan kebaikan itu hanya untuk manusia. Yang pertama kali harus Anda baiki siapa? Allah yang menciptakan Anda, yang memberikan Anda rizki, yang memberikan Anda tubuh, yang memberikan Anda panca indera. Baru yang lain. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan suka menolak kebenaran. Apalagi kita berafiliasi ke sunnah Nabi SAW. Walaupun sudah ngaji, walaupun sudah ngaji, walaupun sudah taklim, walaupun sudah taklim, begitu ada kebenaran terima, begitu dikritik terima, begitu dinasehati selama kritikan dan nasihat tersebut dengan dalil, maka kita terima. Karena ini adalah syiar orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengedepankan sesuatu apapun juga. Janganlah kalian memprioritaskan siapapun juga. Janganlah kalian menomorsatukan siapapun juga di atas Allah dan Rasulnya. Inilah syiarnya orang-orang tawadu. Dia menerima, dia mengedepankan Allah dan Rasulnya. Syiar orang-orang tawadu sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 51. Allah mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya respon, jawaban dari orang-orang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu orang tawadu, karena rendah. Dia harus menerima kebenaran, karena kalau dia tolak kebenaran tersebut, aba wastakbar. Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Makanya salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menolak kebenaran. Karena yang perlu kita camkan hadirin sekalian, kita ini tidak maksum. Kita tidak terbebas dari kesalahan.
Yang maksum itu manhaj kita. Adapun kita secara pribadi tidak maksum. Maksum apa sih? Terbebas atau terjaga dari kesalahan. Iya apa tidak? Kita tidak maksum. Selama kita manusia, kita tidak maksum. Jadi sebuah kewajaran kita salah, bukan membenarkan atau menjustifikasi, tidak. Tapi sebagai manusia kita pasti salah, dan begitu kita dikasih tahu, kita ditegur, kita dinasehati, maka kita harus terima. Selama itu ilmiah dan sesuai dengan dalil. Karena kita manusia, dan Nabi mengatakan tentang manusia, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi kita tidak ada yang maksum. Yang berbicara dan yang mendengarkan di sini tidak ada yang maksum. Tidak ada satupun ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita atau masyayikh-masyayikh kita yang maksum. Tidak ada. Jadi kalau kita salah itu wajar selama kita manusia, dan kita harus terima kebenaran. Justru yang nggak wajar, yang nggak pernah salah. Jadi kalau kita punya ustadz belajar 15 tahun salah, itu wajar. Yang aneh itu kalau kita belajar sama seorang ustadz 15 tahun misalnya nggak pernah salah, itu perlu dipertanyakan. Ini ustadz masih manusia apa tidak? Karena kalau manusia pasti salah. Makanya yang menentukan yang baik atau buruk bukan pernah salah atau tidak pernah salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Bagaimana menyikapi kesalahan. Bagaimana menerima kebenaran. Jangankan kita, Abdullah bin Abbas saja pernah salah. Apa salah satu kesalahan fatal Abdullah bin Abbas? Siapa yang tahu? Abdullah bin Abbas menghalalkan riba fadl. Beliau mengatakan riba itu hanya nasi'ah. Saya tidak ingin mengulas masalah riba di sini. Mungkin ustadz-ustadz kita, hafidhahumullah di Batam, bisa menjelaskan secara detail, karena materi kita bukan tentang masalah riba. Tapi Abdullah bin Abbas menghalalkan riba fadl. Wah, itu geger hadirin sekalian. Bayangkan. Ya sederhana sajalah. Misalnya ada ustadz menghalalkan riba, besoknya atau mau duduk di majelis dia enggak? Mikir-mikir kan, ini gimana sih katanya ustadz sunnah kok menghalalkan riba. Abdullah bin Abbas pernah menghalalkan riba. Lalu didatangi oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Begitu didatangi oleh Abu Sa'id Al-Khudri untuk disampaikan dalil, untuk dinasehati, untuk diluruskan. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri membawakan beberapa hadis tentang haramnya riba fadl dari sunnah Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, jazakallah ya Aba Sa'idil jannah, qad dzakartani amran kuntu nasituhu, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Kata Abdullah bin Abbas, wahai Abu Sa'id, semoga Allah memberikan dirimu surga. Engkau telah mengingatkan aku tentang sebuah perkara yang sebelumnya aku tidak tahu. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Dan mulai detik itu beliau orang yang berada di saf terdepan untuk mengharamkan riba fadl. Itu ketawaduan. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas. Bayangkan, beliau salah. Dan beliau tokoh besar. Beliau pentafsir nomor wahid di dunia, dan yang mengkritik orang di bawah beliau secara ilmu, Abu Sa'id Al-Khudri. Secara ilmu, apalagi dalam masalah tafsir, siapa yang lebih tinggi? Abdullah bin Abbas. Dan sekali lagi beliau tokoh besar. Kalau kita nggak punya jamaah, rujuk atau meninggalkan kesalahan dan kembali kepada kebenaran mungkin mudah. Tapi kalau kita sudah punya jamaah 500 orang, 1000 orang, dan kita ditokohkan, itu susah menerima kebenaran. Semakin berat. Syaitan akan mentakut-takuti kita. Kalau Anda mengakui, nanti Anda dianggap bodoh di hadapan pengikut Anda. Tapi itu tidak diperdulikan oleh Abdullah bin Abbas. Justru mendoakan agar Abu Sa'id masuk surga. Jadi para ulama dulu kalau ada yang mengkritik didoakan masuk surga. Bukan dilecehkan, dicampakkan, dikatakan anak kemarin sore, anak lebih tahu daripada antum. Padahal kan kalau mau ngotot-ngototan Abdullah bin Abbas kuat. Beliau bisa bilang, ya wahai Abu Sa'id, itu dulu
aku pernah bicara berdua sama Nabi, Nabi halalkan. Kan bisa. Kalau mau ngeles-ngelesan kan bohong juga boleh. Tapi itu tidak dilakukan. Karena tujuan mereka adalah akhirat. Tujuan mereka adalah Allah. Tujuan mereka mengikuti kebenaran. Begitu salah, mereka campakkan kesalahan tersebut. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau dikritik orang, kalau diberi masukan oleh orang, apa ucapan yang sangat terkenal itu? Rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan aku aib-aibku, yang menghadiahkan aku kesalahan-kesalahanku, yang menghadiahkan aku kekurangan-kekuranganku. Jadi orang yang menjelaskan kesalahan Umar, yang menjelaskan kekeliruan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu didoakan oleh Umar agar dirahmati oleh Allah, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sekarang, dijatuhkan, dijelek-jelekan. Anda kan anak kemarin sore, Anda baca Iqra jilid 1, saya sudah bisa baca Quran. Jadi diremehkan orang tersebut. Adapun para sahabat tidak. Para ulama kita tidak. Mereka menerima kebenaran dengan senang hati. Mereka menerima kebenaran dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena keikhlasan. Karena mereka orang-orang yang tawadu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bertawaduklah dan terimalah kebenaran. Jangan mentang-mentang sudah ngaji 5 tahun, 10 tahun, sudah sering mendengarkan radio Hang, lalu kita tidak mau menerima masukan dari orang, kita tidak mau menerima kritikan dari orang, padahal kritikan itu benar, kritikan itu tidak keliru. Karena sekali lagi, pribadi kita tidak maksum, yang maksum manhaj kita, yang maksum adalah metode kita, yang maksum adalah ajaran Nabi SAW. Namun penerapan yang kita sudah lakukan selama ini pasti banyak kekurangan. Oleh karena itu terimalah kebenaran, jadilah orang-orang yang tawadu. Kalau tidak, kita tidak akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, ketika Abdullah bin Abbas menerima kebenaran dari Abu Sa'id Al-Khudri, pamornya langsung jatuh atau tambah harum? Tambah harum. Tidak menjatuhkan beliau sedikit pun juga. Tidak membuat beliau diomongin orang sedikit pun juga. Justru orang semakin salut sama beliau. Subhanallah, orang setokoh beliau, seilmuan beliau masih mau menerima masukan, masih mau menerima kebenaran, masih mau menerima kritikan. Padahal kalau beliau mau nolak gampang. Dan ini kebenaran sabda Nabi SAW, wa ma tawadu ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidak ada seseorang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan dia, Allah akan lejitkan dia. Jadi yang membuat kita enggan itu semua syaitan. Dan jangan sampai kita lakukan, apalagi sudah sering ngaji, sudah rutin menghadiri majelis-majelis ilmu, terima kebenaran, jangan ditolak, jangan suka bantah orang, jangan suka bantah kritikan karena ego kita, karena harga diri kita. Karena kalau kita terbiasa menolak kebenaran, dikhawatirkan kita sampai pada sebuah titik lebih baik masuk neraka daripada terima kebenaran dari Anda. Dan ini kejadian, dan ini sudah ditunjukkan. Siapa yang menunjukkan hal tersebut? Iblis. Makanya ketika iblis divonis kekal di neraka selama-lamanya, apa yang dilakukan? Setahu saya, ini setahu saya, mafia kejam dunia ketika divonis oleh pengadilan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup, yang mereka lakukan apa? Banding. Iya tidak? Mereka akan minta naik banding. Benar apa enggak? Siapa yang pengalaman? Itu orang-orang kejam di dunia, orang-orang jahat. Ketika divonis, mereka minta banding. Pertanyaan saya, iblis minta banding? Surat Al-Isra 62, bukannya minta banding, dia mengatakan, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Wahai Allah, apakah orang ini, apakah makhluk ini yang membuat engkau memerintahkan aku sujud kepada dia, yang membuat engkau lebih mengangkat dia daripada diriku, lebih mengunggulkan dia daripada diriku? Apakah makhluk yang ini ya Allah? Sambil menunjuk Adam. Lalu ia mengatakan, kalau engkau tangguhkan aku sampai hari kiamat, maka aku akan sesatkan anak keturunannya kecuali sedikit saja. Iblis nggak mau minta banding.
Jangankan minta maaf, minta keringanan hukuman aja nggak mau. Ya Allah, jangan seumur hidup deh, 50 tahun aja. Nggak ada. Nggak mau sama sekali. Gengsi, sombong. Padahal iblis sudah tahu panasnya neraka. Iblis sudah tahu panasnya neraka. Iblis sudah tahu surga. Jadi dia tahu kebenaran, tapi dia tolak kebenaran tersebut. Jadi dalam ilmu usul, dalam maratibul idrak, iblis sudah sampai pada hakul yakin. Jadi dia sudah merasakan. Dia sudah merasakan. Kalau kita sudah merasakan alam akhirat belum? Belum. Kita baru sampai derajat sudah melihat belum? Sudah ada yang pernah lihat surga? Belum. Berarti kita baru sampai al yakin. Dia yakin, jadi kita yakini, tapi kita belum pernah lihat, apalagi merasakan. Iblis sudah sampai tingkat merasakan. Dia sudah tahu orang dia goda Adam di surga. Iya apa tidak? Iya, jadi dia sudah merasakan. Tapi dia tidak mau minta maaf, dia tidak mau minta pengurangan hukuman. Makanya ulama mengatakan kalau iblis minta maaf, Allah akan maafkan dia. Tapi dia nggak mau minta maaf, sombong. Jadi jangan heran kalau misalnya kita melihat di masyarakat, kita tahu orang ini sudah tahu dalil, dia sudah tahu ini salah, tapi masih juga diikuti, masih juga dikerjakan. Jangan heran, iblis yang tingkatan stadiumnya lebih parah tidak mau menerima kebenaran. Lebih baik diadab di neraka daripada menerima kebenaran, daripada menjilat ludah yang sudah ia buang dalam tanda kutip. Jadi kalau itu bisa terjadi, apalagi kita. Jadi iblis tahu, iblis sudah tahu neraka seperti apa. Dia melihat. Tapi dia lebih memilih diadab di api neraka daripada menerima kebenaran. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan sekali-kali kita menolak kebenaran. Karena kalau kita tolak, kita bisa sampai pada sebuah titik lebih baik diadab daripada saya harus menanggalkan budaya saya, daripada saya harus menanggalkan ajaran nenek moyang saya, daripada saya harus meninggalkan kitab-kitab referensi saya, daripada saya harus meninggalkan ajaran yang saya ajarkan selama ini kepada umat. Allah tutup pintunya karena dia sombong. Oleh karena itu bertawaduklah kepada Allah dan Rasulnya. Ini poin yang pertama. Tawaduk yang kedua adalah tawaduk kepada manusia. Tawaduk di hadapan manusia. Apa makna tawaduk di hadapan manusia? Adalah sikap menghormati manusia dan tidak merendahkan mereka. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW tentang kesombongan. Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti tawaduk kebalikannya. Kalau sombong meremehkan manusia, maka tawaduk adalah sikap menghargai manusia. Dan puncak ketawaduan adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, dan dikatakan juga oleh Yusuf bin Asbat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, bahwa puncak dari ketawaduan antakhruj min manzilik wala yalqa ahadan illa ra'aita annahu khairun mink. Puncak dari ketawaduan adalah ketika Anda keluar dari rumah Anda, lalu tidaklah Anda melihat seorang pun kecuali Anda merasa dia lebih baik daripada Anda, dia lebih takwa daripada Anda, dia lebih beriman daripada Anda, dia lebih tinggi derajatnya daripada Anda. Ini puncak dari ketawaduan, ketika kita merasa diri kita
tidak sebaik orang lain. Orang lain lebih bertakwa dari kita. Ketika kita menatap saudara kita sebelah kanan kita, kita meyakini atau kita merasa dia lebih bertakwa daripada saya. Ketika kita melihat saudara kita yang duduk di sebelah kiri kita, kita melihat orang yang lebih baik daripada kita. Ketika kita menoleh ke belakang, maka yang kita toleh adalah orang yang lebih beriman daripada kita. Itu adalah sikap orang yang mencapai puncak ketawaduan. Ketika dia merasa orang lain lebih baik daripada dia, lebih soleh daripada dia, lebih bertakwa daripada dia. Dan ini yang harus kita latih, yang harus kita camkan. Kita harus hilangkan segala jasa-jasa kita tentang diri kita. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Orang yang paling tinggi keutamaannya adalah orang yang tidak melihat dirinya punya keutamaan. Wa akbarun nasi fadla man lam yara fadlahu. Dan orang yang jasanya paling besar, kedudukannya paling tinggi adalah orang yang merasa tidak punya kedudukan. Itu ketawaduan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita melihat saudara kita, camkan baik-baik, dia lebih baik daripada kita. Makanya ulama mengatakan, kalau kita melihat ada orang lebih muda daripada kita, pola pikir kita yang kita gunakan adalah, orang ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Iya tidak? Ya kan lebih muda. Berarti baliknya duluan siapa? Duluan kita. Berarti dosanya lebih sedikit dia. Karena durasi baliknya lebih banyak kita. Lalu ketika kita melihat orang lebih tua daripada kita, pola pikir yang harus kita gunakan apa? Dia lebih banyak beribadah daripada saya. Kenapa? Karena usianya lebih tua. Otomatis sholat wajibnya lebih banyak, puasa Ramadannya lebih banyak, qiyamul lailnya lebih banyak. Karena malam-malam yang ia habiskan, malam-malam yang ia lalui lebih banyak daripada malam-malam yang kita lalui. Jadi pola pikirnya seperti itu, bukan dibalik. Ngeliat orang lebih muda, oh saya kan lebih banyak qiyamul lailnya, Anda tuh masih anak kemarin sore. Ngelihat orang yang tua nih kayaknya banyak dosa nih. Nah, jangan begitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru pola pikirnya kita balik ketika melihat orang yang lebih tua. Kita melihat orang yang lebih banyak sholat subuh daripada kita, yang lebih banyak sholat maghrib daripada kita. Jadi anggaplah kita nggak pernah bolong sholat maghrib, dan dia juga nggak pernah bolong. Tapi karena dia lebih tua, sholat maghribnya lebih banyak siapa? Lebih banyak dia, karena dia lebih tua umur. Jadi tetap merasa orang lain lebih baik daripada kita. Ini hal yang perlu kita camkan. Hadirin sekalian, tidak ada alasan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak ada alasan menganggap diri kita lebih bertakwa daripada orang lain. Tidak ada alasan untuk menyatakan diri kita lebih soleh daripada orang lain. Kenapa? Karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita tidak tahu amal ibadah yang telah ia kerjakan secara detail. Untuk mengatakan diri saya lebih baik daripada Anda, kita harus melakukan studi komparasi, iya apa tidak? Membandingkan. Yang namanya membandingkan butuh data. Sekarang kita punya data sholat orang tersebut. Oke, kita punya data tentang sholat 5 waktu. Anda bisa pastikan bahwa bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat rawatibnya, bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana sholat witirnya. Kita tidak tahu bagaimana tetangga kita sholat taraweh atau sholat lail atau sholat qiyamul lail. Kita tidak bisa pastikan bagaimana sahabat kita sholat duha. Kita tidak bisa pastikan berapa ayat yang dia baca setiap hari. Kalau kita tidak punya data tersebut, maka kita tidak bisa membandingkan. Oleh karena itu, apa hak kita mengklaim diri kita lebih suci daripada dia, diri kita lebih bertakwa daripada dia, diri kita lebih soleh daripada dia? Karena untuk membandingkan dan mengeluarkan sebuah kesimpulan kita lebih baik daripada dia, kita harus melakukan riset. Kita harus tahu bagaimana ibadahnya. Dan siapa yang tahu ibadah seseorang? Antum punya kamera CCTV di rumah tetangga antum yang antum bisa monitor? Gak punya.
Jadi kalau kita nggak punya data seperti itu, apa alasan kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang? Walaupun kita sering ngaji atau ngaji nggak pernah putus, tapi siapa tahu amal. Betapa banyak orang ngaji tapi tidak diamalkan. Betapa banyak orang ngaji tidak sholat lail. Betapa banyak orang ngaji bolong-bolong sholat 5 waktunya. Jadi sekali lagi, siapa yang menjamin diri kita lebih bertakwa daripada orang lain? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anggaplah amalan-amalan kita lebih banyak daripada dia. Salat lail kita lebih banyak daripada dia, tahajud kita lebih banyak daripada dia, khataman Quran kita lebih banyak daripada dia. Kira-kira sudah bisa belum kita mengklaim diri kita lebih soleh daripada dia? Sudah bisa? Kenapa belum? Karena kita tidak tahu amalan hatinya. Kita tidak tahu amalan hati seseorang. Bisa jadi qiyamul lailnya kita yang unggul, puasa Senin Kamisnya kita yang menang, tapi keikhlasannya dia yang menang. Mana yang lebih baik? Yang ikhlas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh yang menarik tentang masalah ini. Di antaranya, ketika sebagian ulama, di antaranya saya pernah mendengar langsung dari salah satu murid Syekh Albani rahimahullah, Syekh Walid, yang sekarang berada di Madinah. Beliau bertanya pada saat beliau mensyarah Sahih Muslim, siapa yang lebih baik kedudukannya di sisi Allah, Abu Bakar atau Abdullah bin Amr bin As? Kalau antum ditanya, jawabannya siapa? Yang paling mulia di sisi Allah, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Pertanyaan kedua, mana yang paling banyak ibadahnya, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Abdullah bin Amr bin As lebih banyak ibadahnya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini bukan ucapan saya, ini ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Ulum wal Hikam. Abu Bakar Al-Muzani mengatakan, ma faqa Abu Bakar ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salah. Abu Bakar tidak pernah mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain dengan salat beliau atau dengan puasa beliau. Artinya apa? Salat dan puasa Abu Bakar itu standarnya para sahabat. Jadi biasa-biasa saja, sesuai standar. Bukan standar kita ya, bukan. Oh berarti sama dengan saya dong Ustadz. Bukan. Ini sahabat, kita sedang berbicara generasi terbaik. Jadi sesuai standar. Namun kata Al-Imam Abu Bakar Muzani mengatakan, namun yang membuat beliau unggul dan menjadi sahabat terbaik, bahkan menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, sesuatu yang kokoh di dalam hatinya. Amalan hati, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Izin sebentar, kita ada wali kota Bapak, kita 1 menit 1 menit mereka dalam hati orang. Ya. Ya. Atau bukan? Atau bicara? Bismillah, afwan bapak-bapak semuanya dan ummahat yang ada di luar. Kebetulan saya barusan talk show langsung bersama Bapak Wali Kota Batam, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dr. Andes Ahmad Dahlan MH, dan juga Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Kiai Haji Tengku Azhari Abbas, dan juga Bapak Kepala Kantrol Kementerian Agama KAKAN Kemenag Kota Batam, Bapak Dr. Andes Zulkifli Aka. Beliau ini sangat jarang ya kita langsung bertatap muka, mungkin biasanya lewat koran atau sebagainya. Namun malam hari ini bapak-bapak kita yang di depan ini memberikan motivasi di 106 Hang FM Batam, bagaimana Batam menuju Bandar Dunia yang Madani. Mungkin kita dengarkan mungkin pesan kesan mereka bertiga kurang lebih 1 atau 3 menit. Silakan Pak Wali. Berdiri aja kan? Iya boleh Pak Wali. Mau berdiri aja kalau dicap. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para cerdik pandai, para kiai, para ustaz yang hadir pada malam hari ini, khususnya para pengelola dan pemilik serta manajemen dari Radio Hang dan jemaah sekalian. Alhamdulillah malam ini kita habis bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami baru saja mengadakan talk show di Radio Hang, dan ini adalah kunjungan kami yang pertama ke Radio Hang setelah sekitar 8 tahun menjadi wali kota. Jadi saya berutang selama 8 tahun, malam ini utang saya lunas dengan Radio Hang. Saya jujur sudah mengikuti Radio Hang sejak dari awal, dan kebetulan Pak Ustadz Zain adalah sahabat saya ketika saya bekerja di Otorita Batam, beliau bekerja di Bank Riau pada waktu itu. Yang kedua, saya jujur tidak menyangka jika jamaah sebesar ini di tempat ini. Saya hanya menduga kalau ada Radio Hang saja beserta aktivitas yang lain, tetapi saya tidak menduga sama sekali apabila jamaah yang secara rutin mengajarkan di sini. Karena itu saya bangga, saya berbesar hati, dan saya mendoakan mudah-mudahan antum semua senantiasa dalam barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembangunan Batam ini jujur alhamdulillah berkembang pesat, luar biasa sekali. Tidak banyak kota di Indonesia yang pesat seperti pembangunan Pulau Batam ini. Penduduk Batam sekarang sudah mencapai 1,2 juta orang, bayangkanlah. Ya, di antaranya antum semua inilah, dan kita semua. Dan itu berasal dari seluruh Indonesia. Semua suku ada di Batam. Tingkat agama yang berbeda, suku yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, tingkat sosial yang berbeda, pengetahuan agama yang berbeda. Nah, karena itu harus kita jadikan penduduk yang banyak ini bukan sebagai beban, tapi harus kita berdayakan sehingga dia menjadi potensi untuk Batam ke depan. Saya melihat bahwa Radio Hang adalah salah satu yang membina masyarakat Batam menjadi masyarakat insya Allah akan lebih baik lagi, diantaranya melalui radio dan pengajian-pengajian yang kita lakukan malam ini. Antum semua adalah penggerak pembangunan di kota Batam, terutama di bidang spiritual. Dan untuk itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang antum lakukan semua menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, saya bukan pakar hadis, iza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu meninggal, maka hubungannya dengan dunia habis semua, illa min thalathin, kecuali 3 aspek. Pertama, sedekah jariah. Apa saja yang kita sedekahkan untuk kepentingan umat, insya Allah akan menjadi amal jariah. Yang kedua, aw ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa yang disampaikan oleh Ustadz di sini, kemudian antum sampaikan kepada orang lain, lagi. Selama ilmu itu dipelajari, dilaksanakan, diamalkan, insya Allah ketika kita meninggal pun tetap akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan yang ketiga adalah awaladin salih yad'ulah, doa-doa anak yang saleh. Ini luar biasa sekali. Karena itu perlu kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh. Saya selalu tandaskan bahwa mungkin orang tua kita dulu bisa menjadikan kita di sini menjadi anak-anak yang saleh. Karena itu ada Pak Ustaz Zain, ada teman-teman manajemen, ada Pak Kiai di sini menjadi orang yang saleh karena orang tua mereka mendidik mereka. Tapi belum tentu kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang saleh. Karena itu mari saya mengajak untuk diri saya sendiri, mari kita jadikan anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Semua umat Islam harus menjadikan mereka anak yang saleh sehingga insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sekian, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Pak Wali Kota Batam, dan ini ruangan ihwannya Bapak dan ruangan awatnya itu kita di parkiran luar itu penuh juga. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada orang tua kita Pak Yai, Kiai Haji Tengku Azhari Abbas. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Kepulauan Riau. Pak Yai, silakan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsani mal qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekalipun doa sebelumnya Allah mengatakan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirah min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini juga disebut oleh kita doa sapu jagat, ya. Ada orang penelitian masalah rabbana atina fid dunya hasanah ini. Rupa ini doa yang terbanyak disebut oleh manusia di dunia. Jadi kita akan itu baru mendapat kebahagiaan dunia dan akhirah itu pertama tarbiyah, pendidikan. Kena pendidikan lah. Mungkin kita tahu, saya kebetulan tahun 80 sudah ada di sini, ada di Batam. Pak Wali memang orang sini. Asli ya Pak. Jadi yang pertama tahun 80-an dulu mencari SMP susah. Tapi kalau sekarang dari TK sampai perguruan tinggi ada 9 perguruan tinggi di Batam sekarang. Kembali pada ada yang muda-muda, ambil kesempatan. Kalau zaman saya dulu pada zaman Pak tahun 80 memang belum ada. Cari SMP, SMA di Pasar Pekanbaru, kadang di Pasar Pinang kadang-kadang. Ada. Pendidikan rohania, pendidikan jasmania dan lain sebagainya. Rohani akan sehat bila dididik, jasmani akan sehat bila dididik. Didikan rohani dah jelas. Tarbiyatul imaniyah, didikan iman. Iman yang kita miliki yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang down itu. Yang kedua tarbiyatul ruhiyah, didikan rohani. Rohani itu hanya dengan ibadah. Yang ketiga tarbiyatul khuluqiyah, didikan akhlak. Akhlak itu kan ada sebagian ulama mengatakan huwa sifatur rasikhah fi zihni, sifat yang terhunjam di hati manusia. Kalau wujudnya baik disebutlah akhlakul karimah ataupun akhlakul mahmudah. Tapi kalau wujudnya tidak baik disebutlah akhlakul mazmumah ataupun akhlak tercela. Kalau cikal bakal akhlak baik itu kan yang ada pada Nabi. Siddiq artinya benar, artinya jujur. Dan istilah tafsir kalau tidak salah yang dikatakan siddiq itu selalu mengutamakan iman di atas kehendak akal. Berarti jujur. Yang kedua amanah. Di antara suami istri itu salah amanah. Istri amanah Allah bagi seorang suami. Suami juga merupakan amanah Allah bagi seorang istri. Anak merupakan amanah Allah bagi kita berdua suami istri. Jangan berkhianat. Asal lari dari amanah pasti jadi pengkhianat. Mungkin kita sama-sama tahu, sering baca di koran, istri khianat suaminya, suami berkhianat pada istrinya. Kadang orang tua khianat pada anaknya. Khianat itu kan macam-macam, 1001 macam model khianat itu. Dan membunuh, membohongi, tidak pulang ke rumah bukan 5 jam, tapi 5 bulan nggak pulang-pulang, kan jadi masalah. Saya pernah didatangi oleh ibu-ibu muda, Pak Yai, itu anak saya dikeluarkan di sekolah, ngapa? Uang SPP tak terbayar. Lah suami kamu kan ini, karena saya lihat yang nemu saya itu sebaya anak saya kamu kan aja. Suami kamu kan ini, ya betul Pak Yai, suami saya itu. Tapi sudah 5 bulan nggak pulang-pulang, sudahlah nggak pulang, amplop gaji ikut nggak pulang, ya sudah kelengar anak isi di rumah.
kan tidak amanah. Yang ketiga tabligh, selalu mau menyampaikan hukum-hukum Allah. Saya memang salut dengan hang ini. Waktu saya masih menjadi ketua MUI Batam, kita pernah komunikasi. Nah, jadi tentu saja saya hanya menghimbau, alimu yassiru wa basyiru wa la tunafiru. Dakwahlah manusia yang mudah dimengerti. Bila perlu pakai bahasa setempat. Cuma kalau bahasa di Batam ini kan bahasa Sabang sampai Merauke. Itu kalau Pak Jul itu kan orang Perlak nih, Aceh sana. Pak Jul juga bilang orang Perlak. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, wabasyiru. Dakwahlah manusia itu menggembirakan. Sekalipun dia orang salah, tapi cara penyampaian itu menggembirakan. Kalau di penjara kita berdakwah. Kalau kita ngomong kasar-kasar, kamu udah gini, kepalang tanggung Pak Kiai, daripada mati di bawah lebih enak mati tiang gantungan. Ya kan itu jawaban dia kan. Tapi innallah yuhibbut tawabin, Allah paling senang pada orang taubat. Kan gitu. Wala tunafir, jangan dakwahmu itu orang lari. Kalau orang lari mungkin bikin front senang dan front tidak senang. Nah, ini yang saya himbau. Saya pernah ketemu Pak Sa'adil dengan kawan lain aja. Silakan dakwahlah. Karena dakwah kita, maaf apa di Radio Hang ini beberapa negara itu menyerap apa yang kita sampaikan di sini. Karena saya pernah naik taksi di Singapura, yang kebetulan saya kenal, saya dijemput, Pak Ustaz, ini Radio Hang di Batam. Iya. Iya, jadi itulah. Mungkin kalau penyampaian itu orang bisa tidak lari malah simpatik. Kan ini yang harus kita. Jadi kalau orang lari kan tidak berhasil, tidak sampai sasaran dakwah. Nah, jadi saya rasa itu. Juga kita dengan anak, biar dakwah kita, ajakan kita para anak itu diterima dengan mudah. Harus menggembirakan. Namanya anak kecil, kalau hanya begitu disampaikan dia nama anak, karena baut yang kena ya sudah lari dia. Nah, coba kasih ya bagaimana yang menyenangkan dia lah. Sekalipun dia tuh anak degil. Jadi saya rasa ini. Jadi akan kita raih hasanah dunia dan hasanah akhirah. Pertama terdidik jasmani, yang kedua terdidik rohani. Dan perlu kita tahu bahwa sesudah kita mengenal Allah, satu langsung Rabbil Alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini kan masalah uluhiyah, masalah ketuhanan. Bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara mentauhidkan Allah. Itu Rabbil Alamin, masalah pendidikan. Jadi Allah sini mengatakan, sesudah kamu beriman kepadaku, kamu wajib belajar dan mengajar. Ini harus kita laksanakan dalam kehidupan. Jadi mari sama-sama, pelan-pelan. Perguruan tinggi di sini, istilah kita Melayu sudah melubo banyaknya. Yang mau nggak? Itu. Saya rasa ini, mari sama-sama. Karena innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan tidak akan merubah kalau kita tidak mau merubahnya. Untuk merubah supaya lebih baik, apa disilahkan oleh Pak Wali di sini, bandar dunia madani, memang pendidikan. Saya rasa ini. Terima kasih. Selamat kepada Radio Hang, harus lebih sukses terus insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yai Kiai Haji Tengku Azhari Abbas selaku Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau. Dan sebelum ke tamu berikutnya, perlu saya sampaikan ke Pak Wali bahwa ini kita rutin Bapak, Jumat malam, Sabtu malam, Ahad pagi. Biasanya yang paling ramai Ahad pagi kadang 2.000 hingga 3.000 orang Pak yang datang. Minggu pagi jam 10, iya. Bahkan pernah kita 5.000 Pak, karena memang kondisi gedung kita yang tidak muat, kita empet-empetan ya kata orang kita ya Pak ya, Pak Wali dan Pak Yai. Dan di luar ini penuh ibu-ibu Pak, kadang-kadang lebih banyak umahat daripada ihwannya Bapak, lantai 2 juga. Selanjutnya saya persilakan tamu saya selanjutnya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama KAKAN Kemenak Kota Batam, Bapak Zulkifli Aka, untuk memberikan sedikit kepada pendengar Hang FM yang hadir. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah banyak disampaikan oleh Pak Wali dan Pak Kiai. Saya kira saya dari Kementerian Agama ingin mengucapkan selamat ya, untuk terus melaksanakan pengajian taklim ini, karena ini merupakan pilar ya madani di Batam ini. Ya, tanpa ilmu tentu kita tidak bisa berbuat ya, untuk memajukan Batam ini. Hanya dengan ilmu lah. Jadi untuk itu insya Allah bersama Hang FM, mungkin beberapa saat yang lalu mungkin ada hal-hal yang agak terganggu kadang-kadang ya tentang tapi alhamdulillah dengan kita dengan pikiran yang tenang ya kita dapat melaksanakan ya dengan pikiran yang sehat, yang jernih, persoalan-persoalan ya yang terjadi di Batam dapat kita selesaikan. Insya Allah Radio Hang FM akan maju terus, merupakan milik kita semuanya, milik umat Islam, radio dakwah yang merupakan sebuah perjuangan yang sudah cukup lama untuk di Batam. Untuk itu kita tentunya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali ya, malam ini bisa hadir bersama kita. Untuk itu saya hanya mendampingi Pak Wali saja dengan Pak Kiai. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, dan tentunya himbauan kami, mari kita sukseskan pertama tanggal 9 April ya, untuk kita menjadi pemilih yang cerdas. Mari kita pilih ya, mau tidak mau sebagai bangsa Indonesia, maka pemilu itu harus kita sukseskan. Kalau kita tidak ikut, orang lain ikut, maka kita menjadi penonton. Jadi untuk itu kita jangan jadi penonton, tapi harus jadi pemain juga. Memang nasib kita harus menentukan ya, pilihan kita. Kemudian kami juga mengajak, mari kita sukseskan MTQ nasional yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 13 bulan Juni akan datang ini. Itu akan hadir seluruh Indonesia, 34 provinsi, diperhitungkan oleh Pak Wali lebih kurang hampir 20.000 nanti, sedangkan peserta saja lebih kurang 6.400 itu peserta kafilah yang hadir. Kemudian ya bergembira dan sebagainya. Nah, ini mari kita sukseskan kegiatan ini, dan tentunya kita harapkan ya Radio Hang bila perlu nanti akan hadir nanti kanwil seluruh Indonesia. Mungkin ada siaran-siaran langsung juga bisa untuk ini, untuk menyampaikan keberadaan bahwa kita punya radio kebanggaan umat Islam di Kota Batam, radio di perbatasan yang juga didengar oleh saudara-saudara kita di Singapura, Johor, Malaysia dan sebagainya. Jadi inilah harapan kami. Nah, tentunya kita harapkan juga Radio Hang akan terus menyiarkan kegiatan dalam rangka MTQ di Kota Batam ini. Kita ingin momentum saja dengan wasilah MTQ ini, bagaimana juga menggiring umat ini juga ya supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu harapan kita momentum ini. Sekiranya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zulkifli Aka, dan kita doakan putra beliau sekarang sedang menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, Ahi Maulana, dan insya Allah sudah mau habis. Kita doakan bisa menjadi ulama besar di Kota Batam nantinya. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Batam, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga Bapak Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Tengku Azhari Abbas, dan juga Bapak Kakan Kemenak Kota Batam, Bapak Zulkifli Aka. Dan senang sekali kita bisa bercengkrama bersama pemimpin-pemimpin Batam, dan kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam memimpin Kota Batam. Selanjutnya Pak Wali dan teman-teman pamit, sahabat.
Baik, jazakumullahu khairan katsira atas waktunya, dan selanjutnya kita kembalikan lagi ke tim untuk melanjutkan daurah Islam ilmiah bersama Ustadz Nuzul dari Jakarta, dan insya Allah kita akan berakhir nanti di sesi terakhir hari Senin pagi pukul 9.30 hingga jelang zuhur. Tafadhol Ustadz. Materi sebentar, selesai. Hah? Mungkin kertas lebih enak ya, biar lebih sistematis. Bismillah, ya insyaallah akan kita segera lanjutkan sedikit dari materi dari Al-Ustadz, dan insyaallah di season sisa seasonnya nanti silakan antum yang ingin bertanya untuk tertulis saja. Jadi silakan pertanyaan ditulis dalam selembar kertas dan ditulis dengan singkat dan jelas dan disesuaikan dengan materi kita saat ini. Tafadhol Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, sekali lagi kita tidak boleh merasa diri kita lebih suci daripada orang lain, lebih bertakwa kepada orang lain, lebih saleh daripada orang lain, dan tidak ada alasan kita untuk mengklaim seperti itu. Dan di antara faktornya kita sudah menjelaskan, atau kita sedang menjelaskan faktor yang kedua, yaitu karena bisa jadi kita lebih unggul dari segi penampilan, lebih unggul dari segi ibadah, lebih unggul dari segi zikir, lebih unggul dari segi puasa, tapi belum tentu amalan hati kita lebih baik daripada dia. Mungkin penampilan dia biasa saja, mungkin sholat duhanya jarang dia lakukan, mungkin ia hanya mengerjakan sholat witir pada waktu malam, namun keikhlasannya melampaui keikhlasan kita, tawakalnya kepada Allah melampaui tawakal kita, yakinnya kepada Allah melampaui keyakinan kita. Dan kita sudah jelaskan bahwa sebagian para ulama membandingkan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Amr bin As. Secara kedudukan tidak ada yang meragukan bahwa Abu Bakar lebih unggul daripada Abdullah bin Amr bin As. Namun ternyata hadirin sekalian, dari sisi ibadah, dari sisi amalan, Abdullah bin Amr bin As lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani. Beliau mengatakan Abu Bakar tidak mengungguli para sahabat yang lain dengan sholatnya atau dengan puasanya, namun apa yang ada di dalam hatinya. Abdullah bin Amr bin As adalah ahli ibadahnya para sahabat. Beliaulah orang yang ada di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan sum yauman walaka ajru ma baqi. Berpuasalah satu hari, puasa sunnah, maka engkau akan mendapatkan pahala di hari-hari yang lain. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As? Inni utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, tambah. Enggak puas beliau ini, belum minta tambah lagi. Lalu kata Nabi, yaumain. Ya, kalau begitu puasalah 2 hari, puasa sunnah 2 hari dalam sebulan. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As? Inni utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, tambah lagi. Jangan cuma 2 hari, 2 hari terlalu sedikit. Akhirnya Nabi tambah lagi. Terus demikian sampai Nabi harus mengatakan sum afdalas siyami indallah sauma Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasalah, puasa sunnah terbaik di sisi Allah, yaitu puasa apa? Puasa Nabi Daud. Bagaimana caranya? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa selang-seling, hari ini puasa, besok berbuka. Lusa puasa, besok lusanya lagi berbuka. Dan begitu seterusnya. Jadi puasanya Abdullah bin Amr bin As, puasa Nabi Daud. Dan dalam riwayat beliau kerjakan ini sampai beliau tua. Itu baru puasanya. Khatamannya bagaimana? Beliau adalah orang yang berada di sisi Nabi ketika Nabi bersabda,
Iqra'il Quran fi syahr. Hatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan. Ini perintah yang susah atau berat hadirin? Hah? Menurut antum gimana? Bisa nggak antum menghatamkan Al-Quran 1 bulan? Kalau Ramadan gampang, tapi kalau setiap bulan seperti itu susah, gak mudah. Kira-kira kalau antum ada di hadapan Nabi saat Nabi memerintahkan demikian, respon antum apa? Apa respon antum? Khatamkanlah Al-Quran selama 1 bulan. Hah? Rukhsahnya apa ya Rasulullah? Jadi pertanyaan pertama nyari rukhsah biar bisa nggak ngerjain. Tapi apa kata Abdullah bin Amr bin As? Beliau katakan, inna biquwah, ya Rasulullah kelamaan, aku bisa menghatamkan lebih dari itu. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu 20 hari, kelamaan ya Rasulullah. Lalu Nabi singkatkan lagi, kelamaan ya Rasulullah, sampai Nabi harus mengatakan, la yafqahuhu man tidak akan bisa mentadabburi barang siapa yang menghatamkan Al-Quran aqalla min 3, lebih cepat dari 3 hari. Semenjak hari itu Abdullah bin Amr bin As harus memperlambat tempo beliau yang biasanya menghatamkan Al-Quran sekali dalam sehari menjadi sekali dalam 3 hari. Allahu Akbar. Itu Abdullah bin Amr bin As, khatamannya 3 hari. Itu pun dalam tanda kutip dipaksa oleh Nabi SAW, karena sebelum sabda ini beliau dengar khatamannya berapa? Sehari sekali. Ada orang seperti itu di antara kita? Tapi dari sisi derajat, dari sisi keutamaan, lebih tinggi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Amalan hati. Amalan hati, hadirin sekalian. Jangan remehkan amalan hati. Dan karena faktor ini juga, seseorang yang tidak dikenal di dalam dunia ilmu menjadi tabi'in terbaik. Siapa tabi'in terbaik? Uwais Al-Qarni. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan afdalut tabi'in rajulun yuqalu Uwais atau kama qala, tabi'in terbaik adalah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Saya ingin bertanya, apakah beliau pakar fikih? Tidak. Antum pernah mendengar madhab Uwais Al-Qarni dalam ilmu fikih? Gak ada. Yang antum pernah dengar madhab Sa'id bin Musayyib? Apakah beliau pakar tafsir? Antum pernah dengar Uwais Al-Qarni mentafsirkan ayat ini seperti ini? Yang antum sering dengar ini qaul Mujahid, perkataan Mujahid, perkataan Tawus. Beliau biasa saja. Bahkan beliau adalah orang yang suka diolok-olok di kampungnya. Berbeda dengan Sa'id bin Musayyib, pakar hadis, pakar fikih. Beliau adalah murid langsung dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Berbeda dengan Mujahid, beliau adalah murid langsung dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Uwais hanya menjadi salah satu warga yang suka diolok-olok oleh warga yang lain. Tapi apa yang membuat beliau begitu menonjol dan memuncaki seluruh tabi'in di generasi tersebut? Salah satu alasannya amalan hati. Beliau pernah punya penyakit kusta stadium 4 parah. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan, tapi jangan 100%, tinggalkan seperti 1 dirham, agar beliau selalu ingat bahwa beliau punya penyakit dahulu dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup di antara kita begitu? Antum punya tumor, antum berdoa kepada Allah, tapi jangan disembuhkan semua ya Allah, sisakan sedikit saja agar saya selalu ingat tentang nikmat kesehatanmu. Siapa yang bisa seperti itu sekarang? Allahu Akbar. Makanya dalam riwayat
salah satu yang suka mengolok-olok dia itu bertemu dengan Umar bin Khattab. Lalu ia terkejut karena selama ini orang yang ia olok-olok adalah tabi'in terbaik dan orang yang dicari-cari Umar. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata kepada Umar, carilah orang yang bernama Uwais dan kalau engkau mampu mintalah istighfar kepada dia, mintalah agar dia beristighfar agar dosa-dosamu diampuni wahai Umar. Lalu orang ini kaget dan orang ini pulang ke kampung Uwais Al-Qarni lalu meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni tidak mau memberikannya. Kalau antum jadi Uwais Al-Qarni mau memberikan nggak? Antum diolok-olok orang, terus sekarang dia minta maaf, minta antum doa. Hah? Antum doakan tidak? Saya doakan. Doain apa? Biar sengsara Pak Ustadz. Uwais Al-Qarni tidak mau mendoakan kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, kata dia, engkau jangan olok-olok diriku lagi. Jadi sudah, mulai saat ini jangan olok-olok saya. Syarat yang kedua, jangan bilang siapa-siapa bahwa doaku mustajab. Subhanallah. Takut ria, menjaga keikhlasan. Coba kalau orang zaman sekarang, apa yang terjadi? Buka praktek. Orang nggak ada rekomendasi dari Nabi aja buka praktek. Ini udah dapat rekomendasi dari Nabi. Jangan bilang siapa-siapa. Dan tidak berapa lama dari kejadian hari tersebut, Uwais menghilang dan tidak ketahui entah kemana. Jadi hadirin sekalian, sangat mungkin terjadi jamaah lebih hebat daripada ustadznya, jamaah lebih bertakwa daripada ustadznya, jamaah lebih soleh daripada ustadznya. Lihat, yang dikalahkan oleh Uwais Al-Qarni ini bukan orang sembarangan, Sa'id bin Musayyib. Dan Sa'id bin Musayyib bukan hanya ulama, tapi ubad, ahli ibadah. Sa'id bin Musayyib ahli ibadah, 40 tahun senantiasa mendengarkan adzan dari masjid. 40 tahun. 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat jamaah, dan 30 tahunnya sudah berada di masjid ketika adzan dikumandangkan. Ada orang seperti itu sekarang, 40 tahun nggak pernah absen sholat berjamaah di masjid, dan 30 tahun diantaranya sebelum adzan sudah ada, tapi kalah dengan Uwais Al-Qarni. Jadi sekali lagi, ini generasi terbaik setelah sahabat. Yang dikalahkan Uwais bukan orang-orang sembarangan, ahli ibadah, ahli ilmu, penghafal hadis, ribuan hadis mereka hafal, tapi yang justru menonjol Uwais Al-Qarni. Ini mengingatkan kita dengan sebuah hadis surat Muslim. Nabi mengatakan, rubba ash'atha akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'alallahi la abarrah. Kata Nabi SAW, rubba hadirin, sebuah kata dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak. Jadi kalau kata rubah sudah diucapkan, kasusnya bukan 1-2 orang lagi, bukan 3-4 orang lagi, ini banyak kasus. Nabi menggunakan kata rubah untuk membuka hadisnya. Kata Nabi, rubba ash'atha akbar madfu'in bil abwab. Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu, madfu'in bil abwab. Kalau ia mengetuk rumah warga dan masyarakat, maka mereka tidak ada yang mau membukakan untuk orang tersebut. Dia ngetok rumah kita, kita ngintip, ya ini orang lagi, paling minjem duit. Jadi udah underestimate, sudah meremehkan karena penampilannya nggak meyakinkan, rambut berantakan, tubuh penuh dengan debu, madfu'in bil abwab, ditolak oleh orang. Tapi apa yang terjadi? Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Sekali dia berdoa kepada Allah, langsung Allah ijabah. Mengetuk pintu manusia tidak diterima, mengetuk pintu langit langsung dikabulkan oleh Allah. Dan sekali lagi Nabi membuka hadis ini dengan kata-kata rubah, artinya banyak orang seperti itu. Bukan 1-2 orang, banyak orang yang diremehkan, tapi begitu dia meminta kepada Allah diijabah oleh Allah. Hadirin sekalian, jangan meremehkan orang. Ustadz, bagaimana kalau orang tersebut pelaku kemaksiatan atau pelaku kebid'ahan, boleh nggak kita remehkan? Tidak boleh. Saya ingin bertanya hadirin sekalian,
dosa selain syirik ada peluang diampuni Allah apa tidak? Ada peluang diampuni? Ada. Bid'ah yang non syirik ada peluang diampuni? Ada, selama bukan syirik. Jadi bisa jadi dosanya diampuni Allah, lalu kita remehkan, justru kita terjatuh ke dalam dosa sombong yang akan membuat kita diazab di dalam api neraka. Bukankah kita ingat hadis Bukhari ketika ada seorang pezina, Baghiyun min baghaya Bani Israel, bukan pezina ya, pelacur dari pelacur Bani Israel. Lalu ia melihat seekor anjing yang tawaf mengitari sebuah sumur. Dia kehausan, tapi dia tidak bisa berbuat apapun, karena apabila seekor anjing itu masuk ke dalam sumur dia bisa minum, namun dia tidak bisa naik kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Fanazaat muqaha, dia buka sepatu bootnya, lalu pelacur itu masuk ke dalam sebuah sumur itu, lalu ia ambil air dengan sepatu bootnya dan ia keluar lagi dan ia berikan kepada seekor anjing. Apa kata Nabi SAW? Faghufira laha bihi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Pelacur, bukan pezina. Ini sudah komersil, ini prof, bukan hanya zina suka sama suka atau sekali dua kali, ini profesi. Allah ampuni dosa-dosanya karena perbuatannya ini. Apa penjelasan Syekhul Islam? Apa penjelasan Ibnu Hajar dalam masalah ini? Karena jangan salah paham ya, jangan pulang dari sini memutuskan untuk berzina. Kenapa? Karena tetangga saya punya anjing Ustadz, kan begitu, tinggal saya kasih minum, kasih susu, insya Allah dosa-dosa saya habis. Tidak, inti hadis ini bukan kasih minum anjing. Kata para ulama, inti hadis ini keikhlasan. Karena keikhlasannya lah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ikhlas? Yang dia tolong anjing. Anjing selucu-lucunya nggak mungkin mengatakan jazakumullah khairan atau syukron katsiran. Anjing nggak bisa traktir makan antum. Anjing nggak punya karir. Kalau antum nolong orang, mungkin antum ada harapan dia menjadi pejabat. Nanti ketika jadi pejabat ingat kita. Anjing nggak punya kesempatan jadi pejabat. Anjing nggak mungkin terpilih dalam 2014, nggak mungkin. Anjing. Dan ketika dia tolong, nggak ada siapa-siapa, nggak ada saksi mata yang melihat dan bisa memuji wanita tersebut. Dia tolong sendirian. Oleh karena para ulama mengatakan intinya bukan memberikan minum anjing, tapi intinya keikhlasan. Jadi bisa jadi orang yang kita lihat pelaku kemaksiatan ini pelacur loh. Jadi bisa jadi penampilannya belum syar'i, seorang wanita yang masih mengumbar aurat, tapi dia punya amalan yang sangat ikhlas yang bisa membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sedangkan kita remehkan dia, berarti kita sombong. Dan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Jadi jangan remehkan orang walaupun penampilannya belum islami, walaupun belum mengikuti sunnah Nabi SAW. Selama tidak melakukan syirik, dia masih punya peluang diampuni oleh Allah. Bisa jadi yang kita remehkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan akhirnya kita terkena dosa kesombongan. Jangan remehkan orang. Jangan remehkan orang. Alasan yang terakhir, anggap saja amal-amal kita lebih banyak daripada dia, dan amalan hati kita lebih bagus daripada dia, keikhlasan kita lebih bagus daripada dia, lalu tawakal kita lebih bagus daripada dia, takut kita lebih takut daripada dia, harapan kita lebih berharap daripada dia, amalan hati kita lebih bagus daripada dia. Bolehkah kita meremehkan orang? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena pertandingan belum berakhir, perlombaan belum usai. Fastabiqul khairat. Islam memberikan konsep perlombaan dan kita belum menyentuh garis finish. Kita belum tahu bagaimana kondisi kita saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, dan kita tidak tahu bagaimana kondisi dia pada saat dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Mungkin pada detik ini dia menentang dakwah, mungkin pada saat ini dia memfitnah kita, mungkin pada saat ini dia menjelek-jelekan ajaran sunnah Nabi SAW, tapi kita tidak tahu hasil akhirnya. Kita tidak tahu bagaimana di akhir hayatnya. Bisa jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita justru mengendur, justru kita down, kita turun dan kita kembali kemana pada saat kita tidak mengenal dakwah ini. Sangat mungkin terjadi. Saya ingin bertanya kepada antum semua, siapa yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam? Bilal bin Rabah atau Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan? Siapa yang pertama kali masuk Islam? Bilal bin Rabah.
Saat Bilal bin Rabah sudah mengucapkan la ilaha illallah, Umar masih sibuk menyiksa umat Islam. Umar masih sibuk menganiaya umat Islam. Bahkan saking sadisnya, sebagian menyeletuk apa? La yuslimu Umar hatta yuslima himarul Khattab. Umar nggak bakalan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Bayangkan, artinya mustahil, levelnya tuh keledai. Sebagaimana keledai nggak mungkin mengucapkan la ilaha illallah, Umar nggak bakalan mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan keledai, saking sadisnya, saking angkernya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. Bayangkan keledai. Kalau orang mengatakan Umar tidak akan masuk Islam sampai burung kakak tuanya masuk Islam, masih ada harapan. Karena burung kakak tua bisa mengucapkan la ilaha illallah. Iya enggak? Kalau orang mengatakan Umar nggak akan masuk Islam sampai burung beonya masuk Islam, masih ada harapan. Karena burung beo bisa mengucapkan la ilaha illallah. Benar loh. Saya tahu ada burung kakak tua bisa baca surat Al-Ikhlas sampai idghamnya bagus. Beneran ada. Karena tinggalnya di samping musola. Beneran ada ini. Bisa adzan. Jadi kalau disamakan dengan burung kakak tua, burung beo masih ada harapan. Tapi ini keledai. Keledai udah nggak ada harapan. Kenapa? Karena sadisnya Umar bin Khattab pada saat itu. Makanya pada saat itu, kalau kita ketemu Umar bin Khattab lalu nggak digebukin, nggak dipukulin, kita pulang dalam kondisi terharu. Oh, baik banget Umar bin Khattab. Kenapa saya lewat beliau nggak digebukin? Bayangkan, antum pernah ketemu orang seperti itu? Kita kan terharu kalau dikasih uang, kalau dikasih hadiah. Ini saking galaknya, kita nggak diapa-apain, kita bisa terharu biru dari Umar bin Khattab. Tapi pertanyaan terakhir saya, siapa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab atau Bilal bin Rabah? Umar bin Khattab, tanpa mengurangi kedudukan Bilal bin Rabah, tapi kita sepakat manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar dan setelah para nabi dan rasul adalah Umar bin Khattab. Jadi bisa jadi orang yang selama ini kita lihat memusuhi Islam, ini ingat, Umar memusuhi Islam. Jadi bisa jadi sekali lagi orang yang kita lihat selama ini memerangi dakwah, menjelek-jelekan sunnah Nabi, memfitnah dan mendiskreditkan, menyudutkan, bisa jadi bulan depan dia berubah, bisa jadi tahun depan dia hijrah, bisa jadi 5 tahun yang akan datang dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan ketika dia mengikuti sunnah, dia lebih hebat daripada kita. Sangat mungkin, karena sejarah sudah membuktikan. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kekalahan umat Islam di perang Uhud? Siapa yang paling bertanggung jawab dari orang-orang kafir Quraisy yang membuat 70 sahabat menjadi syuhada? Siapa yang paling bertanggung jawab? Ada 2 orang. Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan perang dan Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan berkuda pada saat itu. Dan camkan baik-baik, dua-duanya masuk Islam. Dua-duanya masuk Islam. Musuh kita tidak lebih parah daripada apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. 70 sahabat syuhada perang Uhud. Hamzah meninggal. Allahu Akbar. Tapi masuk Islam. Setelah itu masuk Islam dan Khalid bin Walid menjadi pemimpin perang andalan Nabi SAW. Sehingga gelar beliau apa? Sayfullahul Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi sangat mungkin orang yang selama ini memerangi kita, bulan depan membantu kita. Di perang Uhud, Khalid bin Walid mencari kepala Nabi SAW. Namun setelah masuk Islam, beliau adalah orang yang pertama kali membela kepala Nabi SAW. Jadi jangan meremehkan orang. Bisa jadi yang kita remehkan justru menjadi pahlawan dakwah ini. Bisa jadi yang kita remehkan bisa jadi lebih berarti daripada kita. Karena sejarah sudah membuktikan. Jadi tidak ada alasan kita meremehkan orang, walaupun sekarang orang itu masih bermaksiat. Jadi ketika kita melihat seseorang itu penampilannya belum sesuai dengan sunnah atau amalannya belum sesuai dengan sunnah, jangan remehkan. Jangan remehkan. Karena bisa jadi mereka bertaubat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya tutup dengan sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Hadirin, sebagian orang ketika dikoreksi, ketika dikritik, ketika dinasehati, maka
sebagian orang menuduh orang yang menasehati merasa lebih suci, merasa lebih pintar, merasa lebih bertakwa. Udah deh, Anda jangan sok suci deh, jangan sok bertakwa. Emangnya surga cuma punya pengajian Anda saja? Itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, ada sebagian orang saat menasihati orang itu meremehkan orang tersebut, menjelek-jelekannya secara berlebihan, tidak proporsional, menjatuhkan dan menghinakan. Dan kedua fenomena ini keliru. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, sekali lagi, kedua fenomena ini keliru. Ketika kita diberikan masukan, jangan melihat siapa yang memberikan masukan, tapi lihatlah apa substansi dan apa dalilnya. Kita tahu kaidah para ulama, al-haqqu dhalatul mu'min, aina mawajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kebenaran adalah seperti harta muslim yang hilang, dimanapun dia berada atau dimana ia menemukan, yang paling berhak mendapatkannya. Dan inilah urgensi dari ketawaduan yang pertama, menerima kebenaran. Jadi jangan menolak kebenaran dan justru menyerang balik yang menyampaikan kebenaran tersebut. Ini keliru. Dan sebaliknya, yang memberikan masukan, yang memberikan nasihat, kalau kita lihat saudara kita salah, silahkan salahkan. Silahkan salahkan. Menyalahkan yang salah, ini sesuai dengan dalil, dan inilah inti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak boleh menyalahkan yang salah, maka dihapuskan saja prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang perlu kita ingat, ketika kita menyalahkan orang, jangan meremehkannya. Salahkan yang salah, tapi tetap menghargai. Bahkan hendaklah orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, orang yang menyalahkan yang salah, menumbuhkan sebuah perasaan yang salah itu bisa jadi lebih bertakwa daripada dia, yang salah itu lebih baik daripada dia di hadapan Allah, yang salah itu, saudaranya yang salah itu lebih soleh daripada dia. Loh, kok kalau Anda menganggap dia lebih soleh, kenapa Anda ingkari? Saya mengingkari karena dalam kasus ini dia terbukti tidak sesuai dengan dalil. Ini ada hadisnya. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, dan Nabi yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Tapi bukan berarti saya merasa lebih suci daripada dia. Bukan berarti saya merasa lebih bertakwa daripada dia. Bisa jadi dia lebih bertakwa daripada saya, tapi kebetulan saja dalam kasus ini dia tidak sesuai dengan dalil. Dan sebagai bukti cinta saya kepada dia, karena saya tidak ingin dia diadab di api neraka, saya tidak ingin dia penuh dengan dosa, saya ingin dia masuk surga, maka saya luruskan kesalahannya. Ini harusnya prinsip kita. Makanya ketika Nabi berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, apa kata kerja yang Nabi pakai? Unsur akhaka zaliman au madluma. Dalam hadis Muslim, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Kata para sahabat, menolong orang yang terzalimi kami paham, tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Kata Nabi, cegah dia dari kezaliman. Dan setiap kemaksiatan adalah kezaliman, paling tidak menzalimi diri sendiri. Karena setiap kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kita sama saja membuat tubuh kita diancam masuk api neraka. Jadi kita nggak mau lihat saudara kita, tetangga kita masuk api neraka. Kita tidak mau melihat saudara kita dan tetangga kita diancam masuk neraka. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab moral dan bukti kita cinta kepada mereka, kita salahkan jika mereka salah, tapi tanpa ada unsur merasa diri lebih bertakwa, lebih soleh daripada dia. Itulah sikap yang harus kita camkan, dan inilah materi kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Sampai jam berapa sih? Jam 3 atau jam 4? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan katsiran Ustadz atas paparan materinya yang sungguh sangat menarik bagi kita semua. Dan karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, insya Allah kita bacakan satu atau dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bismillah.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Bagaimana cara menyikapi kadang-kadang ada perasaan meremehkan apabila mendengar tausiah atau khutbah Jum'ah dari Ustadz yang tidak nyunah? Ada perasaan malas untuk mendengarkan. Apakah ini termasuk suatu kesombongan? Jazakumullahu khairan. Iya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali berbeda antara sikap kritis dan meremehkan orang. Adapun meremehkan orang tidak diperbolehkan karena Nabi yang mengatakan. Sekali lagi Nabi yang mengatakan, dan saya ingin menekankan masalah ini. Tadi saya belum sempat menekankan. Nabi bersabda apa tentang kesombongan? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nabi tidak mengatakan meremehkan orang-orang beriman. Nabi tidak mengatakan meremehkan orang-orang bertakwa. Nabi tidak mengatakan meremehkan ahlus sunnah. Nabi tidak mengatakan meremehkan jamaah pengajian, tapi Nabi mengatakan meremehkan manusia. Manusia yang khutbah masih manusia bukan? Ya sudah, jangan antum meremehkan. Nggak boleh antum meremehkan, itu masih manusia. Adapun kalau misalnya keliru, buka pintu tanasuh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Datangi ustadz tersebut, lalu dengan penuh kearifan, dengan kebijakan dan kesantunan antum sampaikan, mohon maaf ustadz, apa yang antum sampaikan itu ada dalilnya atau tidak? Atau antum bisa bilang bahwa setahu saya mungkin ustadz bisa tinjau lagi bagaimana dengan hadis ini dan hadis ini. Jadi buka pintu saling menasihati di antara kita. Jangan membuka pintu saling meremehkan di antara kita, karena sekali lagi meremehkan manusia adalah bentuk kesombongan, dan ini ujian kepada kita, ujian kepada kita dan terhadap kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan meremehkan orang lain. Dan mungkin nggak semua, tidak semua pemateri itu pengikut hawa nafsu. Bisa jadi beliau menyampaikan sesuatu hal yang keliru karena tidak tahu, karena khilaf, dan para ulama banyak yang salah. Dan ini tidak menjelek-jelekkan atau tidak menurunkan kapasitas dan kredibilitas beliau. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi jangan sampai kita meremehkan saudara kita yang salah. Karena sekali lagi kalau kita lihat banyak yang melakukan kesalahan. Ibnu Hajar beberapa kali melakukan kesalahan. Imam Nawawi dalam Minhaj Syarah Muslim banyak sekali melakukan kesalahan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Walaupun beliau klarifikasi 4 bulan sebelum beliau meninggal dunia, tapi beliau sempat melakukan kesalahan yang cukup banyak di Minhaj Syarah Muslim. Dan begitu juga dengan para ulama. Syekhul Islam mengatakan surga itu tidak kekal, neraka itu tidak kekal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini diamini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tapi beliau menjelaskan bahwa ini beberapa hal yang perlu diklarifikasikan dari Syekhul Islam. Dan wajar, kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in tawwabun. Oleh karena itu Syekh Ibrahim Ruhaili mengatakan kalau kita perfeksionis kepada setiap orang, tidak ada yang selamat dari kita, termasuk para ulama-ulama besar. Karena sekali lagi namanya manusia banyak melakukan kesalahan. Makanya kan Syekh Ibrahim mengatakan salah satu karakter atau salah satu sifat sehingga orang bisa dikatakan ahlul bid'ah adalah pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Makanya kata beliau ahlul bid'ah selalu dikaitkan dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah wal ahwa. Karena bisa jadi pencari kebenaran jatuh dalam kesalahan yang cukup fatal. Seperti yang saya katakan tadi, seorang Ibnu Abbas pernah menghalalkan riba fadl. Coba kalau ada ustadz sekarang menghalalkan riba fadl, bagaimana? Ibnu Abbas pernah menghalalkan nikah mut'ah karena beliau tidak tahu dalil yang mengharamkan, bukan mendukung sekte yang menganjurkan nikah mut'ah, tidak, tapi beliau tidak tahu. Jadi kesalahan-kesalahan yang lumayan tidak kecil, tetapi beliau bukan pengikut hawa nafsu dan tidak ada ulama yang menjatuhkan beliau karena hal tersebut. Ibnu Hazm banyak melakukan kesalahan, bahkan dalam asma wa sifat beliau lebih mirip dengan Mu'tazilah. Tapi
beliau bukan pengikut hawa nafsu. Beliau salah dalam masalah ini karena terlalu tekstual dalam masalah dalil atau memahami dalil. Makanya kan zahiriyah terlalu tekstual. Tekstualnya itu lepas kontrol. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kata beliau, Allah tidak memiliki sifat karena tidak ada teks yang mengatakan Allah punya sifat. Beda dengan nama. Allah mengatakan walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Adapun sifat nggak ada. Jadi sekali lagi, banyak nama-nama besar itu jatuh ke dalam kesalahan, namun tidak divonis oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita camkan. Naam, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawaban pertanyaannya, dan demikian tadi akhir dari session pertanyaan kita, dan mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa kita ajukan ke Ustadz karena keterbatasan waktu, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.